Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah aplikasi sistem digital. Nah, kali ini kita akan pertemuan keempat yang akan membahas mengenai rangkaian kombinasional ya. Nah, rangkaian kombinasional ini ya di materi pertemuan 4 ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian kombinasional mengenai aritmatika ya. Yang kedua, rangkaian kombinasional untuk multiplexing ya. Sebenarnya ini sudah pernah diajarkan di mata kuliah semester sebelumnya ya. Ini hanya pendalaman saja, pengulangan dan pendalaman saja. Nah, yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai half adder ya, full adder di materi pertemuan 3 ya. Multiplier juga sudah, bahkan kita sudah membuat multiplier ya. Kalau subtraktor, rangkaian aritmatika itu ada 5 ya. Jadi ada half adder ya, setengah penjumlah, penjumlah penuh, full adder, ada pengkali, multiplier gitu ya. Kemudian ada subtraktor dan ada divider. Subtraktor itu pengurang ya, A dikurang B. Tapi A dikurang B. Nah, yang ini A dibagi B. Tapi ini tidak kita pelajari di sini ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi pertama kita mereview materi sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar rangkaian kombinasi aritmatika. Kemudian di dalamnya kita belajar kemarin half adder, full adder. Kemudian multiplier, kita membuat multiplier sederhana ya. Membuat multiplier 2 bit kali 2 bit dengan penyederhanaan keymap. Nah, terus kan sebelumnya kita pakai keymap ya buat multipliernya. Kalau keymap itu kan harus diketahui apanya? Keymap itu harus diketahui inputnya ya, nilai inputnya, nilai input, kemudian diketahui nilai output, kemudian baru kita petakan ya di langkah 1, langkah 2, langkah 3, baru dipetakan di keymap. Kemudian sederhanakan rangkaiannya. Yang kelima, habis disederhanakan, ditulis ya, ditulis aljabarnya. Ditulis aljabarnya, aljabar boolean ya. Yang keenam, digambar rangkaiannya. Baik. Gambar rangkaiannya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau multipliernya 8 bit kali 8 bit. 8 bit kali 8 bit berarti kan kalau inputnya 8 bit dengan 8 bit ya, outputnya akan menghasilkan panjang bit sebesar 16 bit ya Kak. Nah, outputnya 16 bit itu berarti ada berapa kemungkinan? Saya hitung dulu ya. 2 dipangkat 16. 65536 berarti ya outputnya itu ada 65536 kemungkinan output. Berarti kalau dijabarkan di tabel truth table ya, berarti Anda harus bikin 65536 ya. Wah, ini nggak mungkin banget lah. Atau bagaimana kalau multipliernya adalah 16 bit kali 16 bit, outputnya menghasilkan 32 bit. Nah, 2 pangkat 32 itu kan berapa 2 pangkat 32 itu ya? 2 pangkat 32, 4 miliar. 4294, oke. 4294 miliar kemungkinan output. Kemungkinan output. Jadi ada 4,294 baris output ya. Bahkan yang standar ya, yang standar di prosesor x86 atau microcontroller STM32 gitu ya. Pengkalinya itu, multipliernya itu menggunakan, di dalamnya itu adalah menggunakan multiplier 32 bit kali 32 bit ya. Yang menghasilkan outputnya itu berarti panjang datanya adalah 64 bit. 2 pangkat 64, aduh, komputer saya masih sanggup nggak nih buat ngitung 2 pangkat 64? 1,844
pangkat 19 1,844 kali 10 pangkat 19 ya. 19 kemungkinan output. Wow. Banyak sekali ya kalau dijabarkan outputnya dari 0,0000001 sampai 1,844 kali 10 pangkat 19 gitu ya. Nah, ini kebangetan banyaknya. Oke, terus kalau buat pakai Keymap kan nggak mungkin ya, karena harus ada inputnya, nilai inputnya harus ada, nilai outputnya harus ada. Pakai Queen McCluskey yang menggunakan algoritma juga tidak bisa ya, karena kita harus menjabarkan nilai input dan nilai outputnya. Nah, terus gimana? Gimana sih metode seharusnya? Nah, metode seharusnya itu adalah perkalian itu kan hasil dari penjumlahan ya. Nah, perkalian merupakan hasil, kok pakai panas sih? Kata kuncinya di sini, perkalian merupakan hasil dari hasil banyak penjumlahan. Oke. Caranya gimana? Cara yang seharusnya gimana cara buat rangkaian logikanya? Membuat multiplier itu. Oke, kita bahas nanti ya. Nanti di bawah ada di bagian multiplier. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi ya. Jadi adder itu ada dua kan ya, ada half adder, ada full adder ya. Nah, half adder itu inputnya A ya, jadi ada dua inputnya ya, input A, input B ya. Kemudian outputnya adalah ada sum, ada carry. Sum itu hasil penjumlahan ya. Ini output ya. Sum itu hasil penjumlahan, carry adalah kelebihan ya. Nah, ini satu bit ya. Ini satu bit ya. Nah, input 1 bit, A-nya 1 bit, B 1 bit, sumnya 1 bit ya. Carry-nya juga 1 bit. Ini makanya half adder 1 bit. Contoh IC TTL ya. Saya cari tidak ada ya. Nanti kalau Anda ketemu nyari, oh ada Pak, ternyata IC TTL 74 2317 gitu ya. Itu half adder. Nah, kasih tahu saya lah. Oke. Sekarang kita masuk full adder ya. Jadi kalau full adder bedanya adalah ada carry ini ya. Jadi kalau ini full adder 1 bit, carry ini 1 bit ya. Inputnya A 1 bit, input B 1 bit juga, outputnya sumnya ada 2 bit ya. Nah, ini bit 0 ya. Bit 0, bit 1. Nah, carry-nya ada 1 bit. Jadi sumnya 2 bit ya. Oke. Jadi kelihatan jelas ya gambarannya kalau apa namanya full adder. Sebentar, ada yang salah ini. Mohon maaf. Wah, ada yang salah nih. Outputnya hanya 2 ya. Outputnya hanya ada 2 ya. Oke. Outputnya hanya ada 2. Jadi inputnya ada 3 bit ya. C in, A dan B gitu ya. Outputnya ada 2 bit, sum dan carry ya. Karena 1 dan 1 itu kan adalah, kalau binernya 1 adalah desimalnya 3 ya. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Oke, full adder ya. IC contohnya, wah banyak nih. Contoh IC TTL full adder. Nanti Anda cari ya, buat pengetahuan Anda saja. Ini 7480 ya, 7482, 84, 183, 18283, ada 83 aja. Nah,
Di sini ada 283 dan ada 83 ya. Dan sama-sama 4 bit ya. Jadi 4 bit binary full adder ya. Sama-sama dengan with fast carry. Pak, iya mau nanya apa Mas? Di belakang. Silakan, tanya apa? Pak, fast carry itu apa? Fast carry itu artinya carry cepat ya. Jadi kalau main Dota itu ada carry-nya ya. Pembantai dia di tengah. Nah, dia berarti pembunuh, pembantai yang cepat gitu ya. Bukan Mas, jadi Anda ini main Dota aja deh. Nah, fast carry itu ya. Jadi kita lihat aja deh langsung. Nah, ini contoh IC 74 LS 83 ya. LS itu low speed ya. Low speed. Nah, 83 74 83 dia 4 bit binary full adder with fast carry. Oke. Nah, mana kursornya? Oh, di sini. Ini 4 bit binary full adder with fast carry. Oke. Di sini tidak seperti IC TTL 74XX pada umumnya ya. Kenapa? Karena lihat nih. Groundnya ada di kaki 12 ya, VCC-nya ada di kaki 5. Kan biasanya di sini ya. Biasanya di sini dan di sini ya. Nah, ini beda ya. Jadi nggak semua IC TTL itu eh apa namanya? IC power input powernya di pojok-pojok gitu ya. Oke, nah gimana sih diagram dalamnya? Oke, ini logic simbolnya ya. Nah, jadi ini C0 ya. Ini ada input A, input B ya, ada 4 bit. Jadi total inputnya. Input mana, output mana ya? C0, oh ini carry input berarti. Oke, ini carry input. C inputnya ini ya. C inputnya hanya 1 bit ya. Nah, sedangkan ininya karena dia 4 bit multiplier berarti A-nya 4 bit ya. B-nya 4 bit. Nah, ini carry output ya. Ini hasil penjumlahannya. Wah, di kanan nih ada loh padahal. Ya, jelas ya di sini ya. Oke. Sekarang mama fast carry itu gimana, Pak? Oke ya, lihat. Ini logic diagram dalamnya ya. Jadi, wah, ini gerbang logikanya banyak nih. Ya, kalau Anda lihat ya, ini jumlah langkahnya sama ya. Jadi, ini masuk ke sini. Oke ya. Dari input, ini input ya, masuk ke sini. Ini satu langkah. Gerbangnya sama semua ya. Nih, ya. Satu langkah gerbangnya sama semua. Nah, kita lihat ini juga sama ya. Jadi langkah kedua gerbangnya sama semua. Nah, langkah ketiga beda-beda nih ya. Beda-beda. Ini ini. Jadi ini langkah berapa tadi? Kalau jalan ya, kalau Anda jalan ini langkah satu ya. Ini langkah kedua, ini langkah ketiga, ini langkah keempat. Nah, fast carry itu ya, di langkah ketiga carry-nya udah keluar duluan. Jadi carry keluar duluan ya. Jadi kalau Anda tahu main Dota ya, yang namanya carry itu begitu ya. Jadi dia keluar duluan ya. Apa keluar belakangan? Oke, itu kan game ya. Tapi kalau di dunia digital ya, sistem logika ya, logic system itu baiknya carry itu keluar duluan. Kenapa? Supaya bisa diproses oleh adder selanjutnya. Ya, gitu. Jadi makanya kenapa ini disebut fast adder. Carry keluar duluan dibandingkan dengan
hasil penjumlahannya. Oke, ini saya melihat gambar ini terkagum-kagum ya, desainnya ini luar biasa memang. Nah, sekarang kita masuk nih, karena dia udah penjumlah. Sekarang kita membuat pengkali lagi, ya, multiplier atau pengkali dalam sistem digital. Nah, multiplier 2 bit kali 2 bit pada pertemuan sebelumnya dibuat dengan menggunakan keymap. Seharusnya bagaimana? Sekarang kita balik lagi ya ke multiplier paper and pencil ya, 12 kali 16. Nah, oke ya. Jadi kalau Anda mau mengkalikan 12 kali 16 kan caranya begini ya. Ya kan? Pakai apa nih? Ya cara inilah ya. Jadi 12 kali 6, 2 kali 6, 2 kali 6 12 ya. 2, satunya taruh di sini. Terus 12. Satu dikali 6 6 ya. Terus 12 kali 1 12. Tinggal dijumlahkan gitu ya. Ini kan bergeser ya. Yang baris selanjutnya kan bergeser. Nah, gimana kalau secara biner ya? Sama, ini 12 jadikan biner ini ya. Kemudian 16 binernya adalah ini ya. 12 itu 1100, 16 10000. Nah, ini kan nggak sama nih jumlah bitnya. Kita tambahkan aja ya 0 gitu ya. 011 01100 dikali 0 ya. Dikalikan ini nih. Berarti hasilnya 0 ya. 5 bit nih. Ini dikali 0 ya, 0 terus lah pokoknya ya. Nah, 01100 dikali 1 berapa? Hasilnya ya sama ya, 011 01100 ya. Oke. Sekarang dijumlahkan, gampang dijumlahinnya nih. 0 ke bawah, 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 tambah 0 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 0 lagi. Ya pokoknya ya ini yang ada 0 0 lah ya. Nah, kecuali yang ini nih, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 0 turun lagi. Nah, yang di atas itu kan namanya multiplikan ya, yang di bawah itu multiplier, pengkalinya. Nah, hasilnya adalah ini nih hasilnya nih. Ini berapa biner ya? Berapa eh desimal ya? Kita lihat ya. Wah, ini bikin bingung nih. Harus di delete nih. Oke. Cara jadikan biner ke desimal. 8421 8421. 8 kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128, kali 2 256. Baik ya. Berarti 128 yang ada satunya kan hanya yang ini aja ya. Ini dan ini ya. 128 ditambah 64. Hasilnya adalah 192. Bener ya, sama ya. Nah, jadi untuk ini kan 5 bit ya. Berarti kalau 5 bit dia ini kan 5 bit. 5 bit dikali 5 bit ya. Ya kan? Ini 5 bit dikali 5 bit. Outputnya berapa? Outputnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 doang ya? Oh, 9 doang ternyata. Baiklah. Kayaknya nanti bisa ada satu. Oh, nggak benar 10 bit ya. Bisa 10 bit ya. Karena nanti kalau misalnya 1 dikali dengan 1 1 1 1 1 gitu ya. Nah, itu pasti akan menghasilkan satu semua sampai ada overflow ya gitu. Oke. Ini karena belum overflow ya, belum ada carry out ya. Nah,
Berarti penyublahannya berapa kali nih? Ini penyublahan pertama, penyublahan kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti kita perlu 5 adder ya. Nah, ini ya. Paling banyak kan ini ya. Paling banyak ini. Berarti kita perlu adder, full adder 5 tambah 5. Nah, jadi begini ya caranya. Nah, contoh IC multiplier adalah 74285 dan 74284 ya. Ini contoh IC TTL-nya. Kalau Anda cari sekarang pasti jarang sekali, jarang ada. Kenapa? Anda cari datasheet aja nggak ada. Anda harus nyarinya ketemunya, saya nyari aja ketemunya di archive.org nih. Ini dari databook tahun 85. Wah, saya aja belum lahir, 1985 gitu ya. Ini Intel X86 belum ditemukan karena ditemukannya tahun 86 ya. Jadi zaman dulu orang mau buat kalkulator pakai IC TTL ya. Dan baru sebatas 4 bit kali 4 bit ya. Luar biasa. Terus gimana Pak kalau saya punyanya angkanya 8 bit 8 bit? Nah, kita membuat rangkaian multipliernya dari 4 bit. Jadi perkalian 8 bit itu ya 8 bit kali 8 bit ternyata kan hasilnya 16 bit. Ternyata bisa dengan menggunakan multiplier 4 bit ya. Tapi rangkaiannya dirangkai sedemikian sehingga ya. Nah, ini rangkaian ini. 8 kali 8 multiplier ya. Jadi jangan patah semangat ya. Jadi wah saya cuma punya 4 bit Pak, masa disuruh ngalinya 8 bit ke 8 bit? Bisa ya. Nah ini logic simbolnya ini eh, model apa nih? Ya, bukan model standar yang kita temui ya. Nah, ada yang masih ingat nggak nih model simbolisnya apa gitu? Menggunakan style mana ya? Oke. Wah, ada praktikumnya. Suruh buat multiplier. Astagfirullah, susah nih kayaknya. Oke, nanti nextnya ya, kita akan membuat multiplier 4 bit ya, dengan menggunakan full adder ya. Luar biasa lah ini. Seru nih. Next untuk praktikum pertemuan ke-5 ya. Jadi setelah pertemuan ini. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita akan membahas, tadi kan sudah membahas rangkaian kombinasional aritmatika ya. Tentang matematika lah gitu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai multiplexer, demultiplexer ya. Jadi demultiplexer itu biasa penyebutannya MUX saja ya, ditulisnya MUX ya biar nggak panjang. Kalau demultiplexer ya demux gitu ya. Dia gunanya adalah mengubah input banyak ya. Input banyak menjadi output sedikit ya, jumlah outputnya sedikit atau jumlah input sedikit. Kalau dia multiplexer ya, jumlah input sedikit, outputnya jumlah output banyak. Maksudnya bagaimana Pak? Nah sebentar, gini ya. Nih kalau Anda lihat, nih ada saklar selektor ya. Ini input ya, input 0. Jadi kalau di digital kan hitungnya dari 0 ya. Input 0, input 1, input 2, input 3 gitu ya. Outputnya cuman 1. Outputnya cuman 1 bit saja. Nah, ini kontrolnya. Nah, ya. Ini bisa gerak-gerak dia. Bisa ke sana atau ke sana ya. Ke sana atau ke sana lagi. Anda rancu sekali nih. Nah, bisa ke sana atau ke sini ya. Bisa gerak-gerak tuh. Kalau Anda lihat tangan saya nih, tangan saya lagi gerak-gerak nih ya. Nah, ini apa yang merah? Ini adalah bit kontrolnya ya. Karena inputnya ada 4 ya. Karena inputnya 4, jadi bit kontrolnya ada 2 ya. Ini bit 1, ini bit
0 ya. Jadi 2 pangkat 2 kan sama dengan 4 ya. Jadi kalau ininya 00, 01, 10, 11 ya. Jadi kalau 00 dia keseleknya ke input 0, kalau 11 dia keseleknya nanti ke input berapa? 3 ya. Gitu. Sama seperti demultiplexer ya. Cuman kalau ini kebalikan ya. Jadi inputnya 1 bit ya. Outputnya beberapa bit, banyak bit. Ini bit control. Oke, ya. Nggak bingung kan? Ini hanya mengulang saja kan ya? Aplikasinya apa, Pak? Apa ya? Ya, kalau di aplikasinya bisa sebagai selektor ya, selektor. Misalnya Anda punya frekuensi nih 1 MHz gitu ya. Ada 3 MHz, ada 7 MHz, ada 10 MHz ya. Nah, ya. Anda mau milih nih, pakai yang mana? Bisa dipilih kan? Kadang bisa pakai 1 mega ya. Nah, ini bisa dipilih nih. Jadi dengan multiplexer kita bisa memilih frekuensi ya. Contoh lain apa? Selektor, misal selektor frekuensi gitu ya. Contoh aplikasi lainnya, switching telepon. Oke ya. Bisa. Terus apa lagi? Ini kan banyak ya. Ini kan satu ya. Kalau banyak itu apa? Paralel ya. Bisa ya. Ini paralel ya. Paralel ke serial. Bisa sekali ya. Sedangkan kalau apa namanya nih, demultiplexer. Demultiplexer kebalikannya ya, bisa buat serial tuh paralel. Kok bisa, Pak? Bisa. Tapi kalau input datanya apa namanya? Ini tuh 3 4 ya. Ini 4 tuh 1 ya. Paralel tuh serial ya. Ini kontrol. Nah, kalau ingin membuat paralel to serial ya, kalau data Anda di sini itu kecepatannya 1 MHz ya. 1 MHz, 1 megabit per second ya. Berarti kontrolnya itu harus diubahnya sebesar 4 kali lipatnya ya. Atau 4 kali 1 Mbps sama dengan 4 megabit per second ya. Sehingga keluaran datanya speednya berapa? 4 megabit per second. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kan Nah, itu kecepatannya 4 mega, kalau ini 1 mega keluarannya 4 megabit per second. Jadi bisa sebagai paralel tuh serial ya. Nah, ini basicnya switching ya. Oke. Basicnya switching itu dipakai di telepon. Kemudian dipakai di mana lagi? Switch ya. Nanti lebih tinggi lagi, ada router, ada wah macam-macam lah. Tapi basicnya seperti ini basicnya ya. Nah, kita lanjut Pak, kalau multiplexer 2 bit gimana Pak rangkaiannya? Nah, sederhana. Jadi ini ada gerbang N ya, ini gerbang N, terus OR gitu ya. Nah, ini yang menarik. S, nah ini S itu selektornya ya, selektor.
Kalau selektornya, oh kalau enable-nya ya, ini ada selektor ada enable-nya. Kalau enable 0, apapun selektornya, apapun inputnya, outputnya pasti 0 ya. Nah, kalau selektornya dia 0, berarti yang ini yang dialirkan ya. Set. Kalau 0 ya, jadi di sini kan pasti satu nih. Enable juga pasti satu. Nah, dia ngalir datanya. Kalau datanya satu ya berarti hasil n-nya satu. Kalau datanya 0 berarti hasil n-nya 0 gitu kan. Kalau n itu kan harus semuanya satu ya. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini jelas kalau misal apa S-nya lagi 0 kan berarti ini 0. Enable 1. Apapun datanya karena ada 0, ya berarti isinya 0 gitu kan. Gitu ya. Sederhana aja nih. Jadi pemikiran ternyata sederhana. Oke, kemudian ada contoh lagi di sini ada MUX multiplexer 4 bit ya. Jadi 4 ke 1 ya. Dan 4 ke 1. Jadi pakai gerbang NOT, gerbang N, gerbang OR ya. Nah, ini truth table-nya nih. Ya, pasti paham lah. Wih, ada apa ini maksudnya? Kok ada tulisan belum selesai ini ya? P. Maksudnya apa nih? Oh, maksudnya ini praktikum ya. Praktikum 1. Nah, nanti Anda coba di multisim ya. Rangkaian ini. Di dicoba di multisim. Biasa kalau praktikum harus dikumpulkan ya. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi kalian banyak berlatih lah di rumah ya. Jangan merasa ini sebagai beban gitu ya. Ini simple aja kok ya. Jadi supaya melatih kemampuan praktikum menggunakan multisim Anda gitu ya. Jadi ini karena masih simple, nanti kita akan tugas akhir apa namanya proyek akhirnya akan lumayan ya. Pakai multisim juga, jadi Anda sering-sering lah berlatih mumpung masih simple ya. Jadi jangan sampai Anda copy punya teman jadi kumpulin gitu ya, diubah-ubah digeser-geser sedikit gitu. Nah, latihan lah ya dari sekarang buat ngerjain TA. Nanti di semester selanjutnya ada mata kuliah pelajaran VADL, wah itu lebih rumit lagi. Jadi bikin gambar rangkaiannya bukan digambar ya. Kalau multisim kan digambar. Kalau nanti VADL diketik. Mumpung masih pakai gambar, latihan dulu lah biar nanti kebayang gitu ya. Oke, contoh IC-nya. Nah, ini contoh IC-nya ada 1574150, ada 74151. Bedanya apa? 750 dia A B C D, berarti 2 pangkat 4. Ada berapa? 2 pangkat 4 berarti ada berapa ya? Ada 32 ya. Wih. Ada 16 ya. 16. Ada 16 input. Outputnya 1 ya. Kalau 151 dia ada 8 input ya. 8 input. Loh, kok outputnya 2? Nah, outputnya 2. Tapi yang satunya di note-kan ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi W itu adalah not Y gitu ya. Oke. Tadi kita sudah belajar multiplexer, sekarang kita belajar demux ya. Demultiplexer ya. Kalau ini sama, kebalikannya aja. Jadi inputnya 1, outputnya banyak gitu ya. Ada 2 tuh 4, 3 tuh 8, 4 tuh 16. Kalau 5 berapa? 5 tuh 32 gitu ya. Oke. Standar-standar aja. Nah, ini rangkaian dasarnya ya. Kalau 2 bit 1 to 2 ya. Jadi 1 to 2. Kontrolnya berarti cuman 1 bit ya. Kalau nggak 1, 0 ya.
Kalau nggak 0, 1. Nah, kalau kontrolnya 0 berarti yang keluar adalah yang output 1. Kalau kontrolnya input kontrolnya adalah bit 1 ya. Ini berarti outputnya adalah yang di output 0 gitu ya. Oke, nah ini latihan kedua ya. Latihan praktikum kedua yaitu praktikum demultiplexer. Tolong dibuat 3to8 dari gerbang logika menggunakan multisim. Nanti filenya di zip bersama dengan latihan 1 diupload di LMS ya. Ini format pengumpulannya. Oke, nah kita masuk ke bagian encoder. Tadi kita belajar ada yang namanya multiplexer, ada encoder ya. Tapi bedanya adalah encoder itu dia tanpa bit control. Jadi tidak ada bit controlnya. Nah, ya. Jadi encoder tuh ngapain sih, Pak? Encoder tuh pengkodean ya, dikodekan. Wah, apa ini? Wah, ini dia ya, contohnya ya. Contohnya itu jadi kalau inputnya 1 0 0 0 0 0, gimana saya garis dulu deh. Bikin garisan. Biar nggak bingung ya. Jadi kalau nah ini saya beri dua contoh aja nih. Jadi kalau inputnya adalah 1 0 0 0 0 0 0 ya. Outputnya adalah 0 0 0 0 0 0. Oke. Nah, ini encoder ya. Nah, sekarang masalahnya adalah, Pak, bagaimana kalau inputnya adalah 1 1 0 0 0 0 0. Ayo, dengan gerbang logika seperti ini gimana nih? Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kalau inputnya seperti ini, berarti hasilnya adalah C. C-nya 1 ya. 0 0 1. Nah, hasilnya ini ya. Nah, ya, jadi gini. Ini gunanya buat apa sih aplikasinya ya? Aplikasinya itu ya ada di depan mata Anda. Nggak percaya? Aplikasinya itu ada di depan mata Anda. Yakni keyboard ya. Keyboard. Keyboard itu tombolnya ada berapa sih? 112. Ya, 112 input berarti. Outputnya berapa? Nah, outputnya adalah ASCII. ASCII itu berapa bit? ASCII itu 8 bit ya. Oke. Nah, keyboard itu 112 input, outputnya 8 bit. Terus gimana caranya itu, Pak? Pakai encoder. Nah, kalau Anda iseng mencet dua huruf sekaligus gimana? Misal A dan S gitu ya. Anda pencet A dan S berbarengan. Gimana? Bingung nggak? Yang mana nanti yang kira-kira keluar? Bingung ya? Nah, makanya perlu yang ada yang namanya priority encoder ya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi kalau dipencet barengan nih misalnya ya, berarti yang dianggap adalah D1. Nah, yang dianggap D1. Kalau dipencet 4 berbarengan nih, berarti yang dianggap D3 gitu kan. Nah, jadi makanya perlu
priority encoder supaya kalau ada yang berbarengan ya inputnya, jadi outputnya mengacu ke truth table yang ini ya, truth table priority encoder gitu. Aplikasi encoder tadi ya udah di keyboard ya, di keyboard. Apalagi yang simple deh, keypad. Nah, keypad telepon ya, kan keypad telepon dikit tuh, cuman berapa ya, ada berapa sih nih, ada 4 dikali 3 ya, nih 0 ya, 0. Keypad telepon zaman dulu ya, bukan keypad sentuhnya HP, bukan ya. Ini kan ada 12 tombol, berarti ke berapa bit nih, berarti dia harus ikut 2 pangkat 3 bit nggak bisa, 2 pangkat 3 8 aja. Nanti ada tombol yang tidak ada binarinya, berarti kalau 2 pangkat 4 16 ya, kelebihan nggak apa-apa. Nah, berarti 12 tuh 4 bit gitu. Nah, ini kebalikannya dari encoder, yakni adalah decoder ya. Kalau decoder itu berarti mendekode. Apa itu mendekode? Ya, mendekode kan. Ya, saya tidak tahu nih penjelasan artinya bagaimana ya. Sudah lumrah gitu ya, decode. Nah, inputnya ada 3 ya, A, B, dan C ya. Nah, ini bisa dilihat di truth table-nya ya. Kalau 000 nanti outputnya 1, sisanya D1, D0 nya sama dengan 1 bitnya, sisanya 0 gitu ya. Nah, ini ada polanya nih. Nah, kalau ini nggak mungkin ada input, nggak mungkin lagi. Kalau inputnya nggak mungkin outputnya ada yang 1 berbarengan ya, kalau decoder ya. Aplikasi decoder apa? Nah, aplikasinya ini kan 3 banyak ya, 3 berarti berapa? Oh, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 3, ini 8. Nah, misal ya, Anda itu mau bikin di microcontroller ya, aplikasi Anda banyak sekali ya, sehingga portnya itu habis. Portnya sisa 3 doang. Tinggal 3 output di microcontroller ya. Nah, tinggal 3 output, tapi Anda butuh 8 indikator. Ya. Misal ingin membuat water level indikator ya. Water level indikator, indikator water level. Nah, indikator ketinggian air ya, pakai lampu LED. Nah, ini bejananya ya. Nah, misal airnya udah di sini nih. Ini tangki airnya ya. Nah, misal airnya udah di sini. Anda cuma punya tinggal sisa tuh 3 input doang, 3 output doang ya. Pin di mikronya. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa menghasilkan 8? Nah, pakailah decoder ya. Nah, gampang kan? Pakai decoder nih. Nih output ke 0 ya. Ini output ke 1. Sorry, kebalik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada lagi, kurang berarti. 0. Gitu ya. Jadi kalau ini berarti yang nyala yang 4 aja. Nah, jadi deh water level indikator 8 level dengan hanya 3 bit saja menggunakan decoder. Gitu. Aplikasinya apa ya ini barusan ya, contohnya ya.
Set. Nah, ini tadi ya, selama apa saya tadi eh, referensinya dari sini. Kalau Anda bingung, Pak, IC multiplier 4 bit 4 bit apa? Carilah di sini ya, ada tabelnya di sini. IC ini N itu gerbang apa? IC gerbang N itu IC seri berapa, Pak? 74 berapa? Carilah di sini ya, ada tabel yang lengkap. Oke, kesimpulannya adalah dari pertemuan kali ini, tadi kita telah mencoba ya rangkaian kombinasional aritmatika, half adder, full adder, multiplier atau pengkali gitu ya. Kemudian rangkaian kombinasional mux demux ya, multiplexer, demultiplexer, kemudian encoder, ada decoder. Oh iya, bisa nggak sih kita buat encoder tadi? Mana encoder? Oh, encoder dengan menggunakan apa? Multiplexer. Bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau buat decoder pakai, nah nih buat decoder ya, buat decoder pakai demultiplexer bisa ya. Oke, satu lagi nih, kita bisa membuat kita bisa membuat decoder dari demultiplexer. Oke. Oke, kemudian kesimpulan tadi adalah, oh iya jangan lupa nanti praktikum 1 kita membuat multiplexer ya, dikerjakan di multisim. Praktikum 2 juga sama, membuat demultiplexer ya. Nah, ini batas waktunya adalah hari apa sekarang? Selasa ya, Rabu, Kamis. Nah, ini batas waktu pengumpulannya adalah hari Jumat jam 12 siang ya. Hari Jumat tanggal berapa sih? Hari Jumat itu tanggal, wah pas tanggal 1 Mei nih. May Day, libur nih. Oke, ya jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nanti diupload di LMS lagi. Baik, sekian pertemuan ini ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan lewat Telegram ya, atau lewat iya lewat Telegram atau lewat LMS ya. Nanti saya akan jawab ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.